Shalom, Horas, Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, baiklah kita terlebih dahulu memberikan waktu, hati, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma pasal 8 ayat 21. Dikatakan demikian. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen selalu tetap berpengharapan. Pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan meskipun banyak penderitaan, banyak kesusahan, dan banyak kesulitan yang kita hadapi di dunia ini, tetapi di dalam Yesus kita memiliki pengharapan. Dan pengharapan kita adalah kelak kita akan masuk ke dalam kemuliaan Allah di sorga di dalam Yesus Kristus. Nah, demikianlah Paulus mengingatkan kita kembali melalui nats ini supaya kita tetap kuat berpengharapan hanya di dalam Dia. Makanya dikatakan, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Bukan hanya kita, tetapi juga yang ada di dunia ini akan dimerdekakan. Dimerdekakan berarti dibebaskan. Siapa yang membebaskan kita? Siapa yang memerdekakan kita? Hanya Tuhan Yesus Kristus. Dialah anak Allah yang telah datang ke dunia ini untuk memberikan keselamatan kepada kita, untuk memberikan kehidupan, dan bagi orang-orang yang percaya akan diselamatkan, dan seluruh ciptaannya juga akan diselamatkan oleh Allah dalam Yesus Kristus, karena Dialah Sang Pencipta. Dialah yang menciptakan segala sesuatunya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, jangan pernah ragu akan penyertaan Tuhan. Jangan pernah bimbang bahwa kita selalu tetap berada di dalam Dia. Dan karena kita dalam Dia, kita dikuatkan untuk menghadapi berbagai macam tantangan atau masalah. Kalau ada bebanmu, kalau ada persoalanmu, dan kalau ada masalah yang sedang kamu hadapi saat ini, baik di kantor atau di sekolah untuk persoalan anak-anak kita, atau di keluarga, atau dimanapun itu, selalu letak berpengharapan kepada Tuhan. Karena di dalam pengharapan itulah kita akan selalu dituntun oleh Roh Kudus supaya kita kuat menghadapi berbagai hal di dalam kehidupan ini. Dan melalui tuntunan itu, melalui kuasa Roh Kudus itu, kita selalu tetap melihat terang yang menerangi hati kita dan kehidupan kita hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun demi tahun. Kita akan melihat dalam terang Yesus Kristus bagaimana Tuhan itu mengasihi kamu, mengasihi saya, mengasihi kita semua. Oleh karena itu, berpengharapanlah hanya dalam Yesus. Jangan pernah sekali lagi, jangan pernah ragu. Dan jika kamu sakit sekarang, berpengharapan bahwa Tuhan akan menyembuhkan kamu. Dan kalau kamu ada beban, berpengharapanlah beban itu akan diangkat oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sendiri sudah mengundang kita dalam Injil Matius. Marilah kepada hai kamu yang berbeban berat, pikulah kuk yang kupasang, karena kuk yang kupasang ringan dan tidak berat. Nah, itulah undangan Yesus kepada kita, supaya kita selalu tetap berserah diri. Jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan diri. Pikiran kita ini terbatas, umur kita terbatas, tenaga kita juga terbatas. Tetapi Yesus tidak pernah bisa dibatasi oleh hal apapun. Dimanapun saudara-saudara berada, apapun persoalan yang kamu hadapi saat ini, selalu tetap berpengharapan hanya kepada Dia. Karena hanya Dia sumber pengharapan yang memerdekakan kita dari berbagai kuasa kegelapan yang ada di dunia ini. Karena Dialah yang membebaskan kita dari rantai iblis yang selalu tetap mencoba merantai kita supaya kita jauh dari Allah. Dan jangan mau dirantai oleh iblis, oleh dosa. Tetapi biarkanlah hatimu
Biarkanlah Tuhan Yesus bekerja dengan kuasa Roh Kudus untuk memutus, untuk menggunting semua rantai-rantai iblis yang ada dalam hati, yang ada dalam pikiran, supaya kita bisa bersuka cita hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan kami kembali, yang mengingatkan kami bahwa pengharapan kami hanya ada di dalam Yesus Kristus. Terkadang kami Tuhan ragu dalam kehidupan ini, tapi terpujilah Engkau Tuhan melalui firman ini, melalui hamba-Mu Paulus, kami diingatkan bahwa Yesus akan membebaskan makhluk yang lain sekalipun. Dan itulah pengharapan kami, dan membawa ke dalam kemuliaan anak-anak Allah. Kami adalah anak-anak. Oleh karena itu Tuhan kuatkan jemaat-Mu yang saat ini ada pergumulan atau sakit, atau mereka ada mengalami kesusahan atau kesulitan. Biarlah pengharapan itu yang menyinari hati mereka, supaya mereka bangkit kembali dari keterpurukan dan melihat pada tangan pengasihan yang selalu menyertai mereka. Tuhan berkati jemaat yang saat ini berada di kantor atau di jalan atau di rumah atau apapun aktivitas mereka. Biarlah tangan pengasihan menyertai mereka, dan itulah pengharapan kami. Di dalam Yesus pengharapan itu selalu hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas menginang dalam penyertaan Tuhan Yesus. Selalu tetap berpengharapan, sehat selalu, dan tetap semangat. Horas!